Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih berkilau. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang berdiri dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid pun merahasiakan, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang telah Anda dengarkan tadi adalah kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita mendapatkan kemuliaan seperti itu. Hidup kita hidup yang dengan kemuliaan. Kalau hidup tanpa kemuliaan, monoton saja, hidup kita akan sengsara. Kisah tentang Yesus dalam kemuliaan ini diapit oleh 2 kisah kesengsaraan Tuhan. Bisa kita cek di Injil Lukas antara kesengsaraan yang pertama, kemuliaan ini, lalu kesengsaraan yang kedua, dicek bisa. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan kemuliaan seperti ini? Ini adalah gambaran bagaimana pola, cara saksi hidup dalam keseharian. Dalam perjalanan ke Yerusalem sengsara, tapi di tengah-tengah jalan ada kemuliaan. Jadi suka duka, dinamika hidup diberikan kepada para murid. Para murid diajak untuk menyaksikan kemuliaannya. Waduh, senangnya sekarang bukan main. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
senang sekali. Suka duka hidup bersama, suka duka hidup dalam komunitas, suka duka hidup dalam keluarga. Kalau kita bisa mengelola keluarga kita, komunitas kita, dan itu semua adalah untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, suka duka harus dialami. Maka kepandaian Bapak Ibu sekalian mengelola keluarga, jangan hanya tempat kerja bangun, tempat kerja bangun, tempat kerja bangun, ngono turu. Saya juga senang tidur, tapi harus ada dinamikanya, harus ada dinamika. Dinamika ini perlu untuk membangunkan semangat kita. Anak-anak itu kecil, anak-anak tidak tahu apa-apa, maka disuruh bekerja, disuruh nyambut gawe, disuruh ecek-ecek. Aku tak mau dimadu, aku tak mau ser. Tidak boleh anak-anak disuruh bekerja, harus bermain. Ya itu juga mainan, tetapi itu bekerja di embong-embong itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, bapak ibulah yang mengelola anak. Anak-anak jangan disuruh kerja terus, ayo jukukno iki, ayo ambilkan ini, ayo ambil, ayo ngomong adikmu, ayo ngomong, halah capek. Tidak pernah bermain dengan anak teman-temannya yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, berdosa kalau kita mau mengaturkan seperti ini. Selain suka duka ini harus kita berikan juga Petrus tadi mendirikan 3 kemah. Petrus mendirikan 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. 3 kemah diberikan. Itu apa artinya? 3 kemah itu untuk tetap menetap. Menetap artinya terus stay di situ. Tidak kemana-mana. Wah indah. Oleh indah, memandang keindahan, kemuliaan Allah. Tidak. Kamu harus turun gunung. Dan itu Petrus taat pada Yesus, turun gunung. Dan ini diaturkan oleh Yesus. Ya taat, saya harus taat. Turun gunung, mengalami suka duka lagi. Mengalami suka duka. Enak-enak, ini enak mendirikan 3 kemah ada. Stay, Kak Popo kamu tinggal di kemah-kemah. Saya tak di sini saja ngelesot. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini adalah kepandaian juga. 3 kemah harus turun gunung, karena turun gunung merupakan pengalaman-pengalaman itu. Orang harus turun gunung seperti ini supaya mengalami suka duka, Apa yang terjadi dalam bacaan pertama tadi? Abraham diminta melihat langit dan Tuhan berjanji, kamu keturunanmu akan seperti ini, bintang-bintang di langit sebanyak-banyaknya. Mosok seperti bintang-bintang di langit, anak siji aja tidak diberi. Sudah tua ini, anak 1 aja tidak diberi. Saya selak mati Tuhan. Maksudnya mikirnya seperti itu. Kok seperti bintang-bintang di langit? Ini perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ya taunya kita sendiri bintang-bintang di langit banyak. Sekarang itu luar biasa. Penduduk kita kalau tidak ada perang kemarin, perang dunia kedua, perang dunia pertama, dan perang-perang lain-lain. Waduh banyak sekali.
7M, 8M mungkin ya. 8M. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bintang-bintang ini langit nanti setelah 2000 tahun, setelah kepanjangan ini, nanti banyak memang. Tapi itu semua adalah nanti. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengalami dahulu suka duka supaya hidup ini tetap tabah, tetap saleh. Supaya iman kita, supaya tumbuh subur. Iman harus dididik dengan cara yang seperti Abraham tadi. Iman itu seperti itu. Banyak sekarang musuh-musuh Kristus di tengah-tengah kita. Banyak. Tapi apakah harus kita melawan mereka? Harus kita menentang? Tidak perlu. Tidak perlu. Kita ya sabar. Yang sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Supaya mereka tahu bahwa murid-murid Kristus memang orang-orang yang menderita, orang-orang yang hidup dalam dinamika. Gak apa-apa sekarang ini sengsara, tapi sebentar lagi sementara sengsara, sebentar lagi bahagia kekal, besok lagi sengsara, besok lagi bahagia, ngono terus. Gak apa-apa sambil menjalankan tugas sehari-hari ini. Itulah tanda-tanda bahwa Kristus telah membuat iman kita tumbuh subur. Iman harus tumbuh, iman harus subur. Kalau iman tumbuh itu dengan mendengarkan. Inilah anak yang kukasihi. Ini anak yang kukasihi. Jadi sebutan putra Allah. Putra Allah itu berasal dari Bapa sendiri, bukan gereja, bukan kita, Bapa. Iman inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita selalu mendengarkan dia supaya iman kita tumbuh, subur, berakar, berbuah. Dan buahnya lebat. Tidak ada seperti ini pohon-pohon yang berbuah lebat. Kita akan mendapatkan susu dan madu. Nah, ini kalau kita setia kepada Tuhan, susu dan madu akan kita nikmati. Bukan susu, bukan madu kita, tapi kenikmatan. Aduh, lega rasane. Wis tugas-tugas selesai. Amin. Nah, besok lagi ada tugas lagi. Aduh, lega lagi. Nah, besok lagi ada tugas, lega. Itu begitu seterusnya. Kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu berkecil hati. Tuhan tidak nampak memang, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Percaya atau tidak, itu kita sendiri yang merasakan. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita agar kita tetap tabah, tetap bersemangat untuk membelani Tuhan, untuk tetap mengaturkan syukur kepada Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi berkah, biarlah kita dimudahkan, disyukuri. Segala sesuatu kita syukuri. Segala sesuatu kita syukuri agar hidup ini sungguh-sungguh mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening, kita mohon karunia-karunia Tuhan agar usaha-usaha kita untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan bisikan-bisikan Tuhan, bisikan Roh Kudus, kita tetap dalam lindungannya. Tuhan memberkati kita. Amin.